yang ini kan sifatnya ini sebenarnya kan bunker. Bunker untuk peruntukan apa kita tidak ada ini informasinya. Oh gitu, Itu iya. kan dari bawah-bawah bunker. Tujuan akhir benteng ini dibangun agar Belanda tidak kehilangan wilayah jajahannya di Indonesia. Ya wajar sih, kita semua tahu kan kalau kekayaan sumber daya alam Indonesia itu melimpah banget. Makanya Belanda mati-matian melawan musuh agar tetap bisa menjajah di Indonesia. Dalam beberapa sumber tertulis, benteng Belanda ini dibangun sekitar tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda, sedangkan untuk pelaksananya dijalankan oleh militer Belanda Kenil dan pastinya benteng ini dikerjakan oleh orang pribumi sebagai pekerja kasarnya. Karena benteng ini dibangun Belanda tahun 1920, artinya benteng ini dibangun Belanda untuk mengantisipasi jika Perang Dunia Kedua meletus dengan cara memperkuat pertahanan pantai di benteng ini. Sebagai benteng pertahanan militer, benteng ini juga dilengkapi dengan gudang senjata, peluru, dan bastion untuk memantau serta menembak musuh, walaupun sisa bastion itu sekarang sudah tidak ditemukan lagi jejaknya. Sama seperti benteng pada umumnya, saya pun yakin benteng ini dilengkapi dengan penjara, ruang komandan benteng, dan barak untuk prajurit. Tapi sekarang yang tersisa hanya bagian gudang penyimpanan senjata dan pelurunya saja. Karena gudang senjata dan peluru di benteng ini letaknya ada di bawah tanah, maka benteng ini bisa juga disebut sebagai bunker. Ketika masa pendudukan Jepang sudah berlangsung di Indonesia, tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada benteng peninggalan Belanda yang satu ini. Explore kali ini saya akan masuk ke dalam sisa benteng dan saya akhirnya ditemani seorang mahasiswa tingkat akhir yang wajahnya selalu menebar senyum. Dan teman-teman, selamat datang kembali di Benteng Ancol. Oke semua, saya Dimas Setio Wibowo, hanya sebatas mahasiswa ya. Kita akan bilang Lu mahasiswa apaan? cut. Ini harus banget di program studi pendidikan sejarah dari Universitas Indonesia PGRI. Dan kali ini kita akan eksplor di siapa sih? Ngapain lu? Channel gue. Oh channel lu? Iya. Oh alah. Aduh. Iya. Oke, teman-teman, Dimas, teman saya, dia mahasiswa pendidikan sejarah. Saya dulu pernah datang ke sini, cuma nggak explore yang lengkap. Jadi hari ini, ayo kita bareng sama Pak Dimas, Om, bareng sama Om Dimas, Mbah, ya oke, sama Mbah Dimas, kita akan explore lengkapnya di benteng ini. Nah, jadi karena nanti kita berdua akan explore masuk ke dalamnya ya, saya akan siap-siap dulu, Pak Dimas juga siap-siap dulu, gitu ya. Oke, mantap. Kita sekarang udah prepare, explore dulu bekas-bekas benteng. Nanti kita akan lihat ventilasi dari benteng ini dulu ya, bagian atas. Nanti setelah itu explore bagian dalamnya, gitu ya. Oke, mantap. Ya, ini kayaknya di bunker. Ini berair Pak Birsa, ini banyak banget ya Allah. Kalau menurut pandangan Pak Dimas, gimana nih? Ini benteng atau bunker? Bunker. Bunker. Ini soalnya di bawah, soalnya kondisi juga kan bagi beberapa literatur kan terpendam. Iya, tapi kenapa bunker tuh kok luas banget gitu dan ada bastionnya? Bisa dibilang ya sebagai tempat untuk menyimpan sebuah amunisi. Ya, iya, ini juga besinya besi lama. Masih dalam sumber tertulis yang saya dapatkan bahwa dulunya di zaman penjajahan, benteng militer Belanda ini mendapat pasokan senjata dari pemerintah kolonial Belanda yang disalurkan melalui stasiun Ancol, agar Belanda tetap bisa menjaga wilayah jajahannya di Batavia. Itulah usaha nyata penjajah Belanda mempertahankan sumber kemakmuran untuk kekayaan negeri Belanda. Tapi kalau ciri-ciri dari sebuah benteng itu apa aja sih? Ciri-ciri benteng itu luas pasti. Luas, ada bastionnya. Kita berdua lihat dulu bagian atas benteng ya. Di bagian atas ini ada ventilasi. Ya, ventilasinya ada yang kotak, ada yang bulat gitu. Jadi sekarang kita naik dulu. Oke, mantap. Ini bagian ventilasi dari benteng ini. Dan di sana adalah deretan dari ventilasi yang ada di benteng ini gitu. Kalau sebuah bunker nggak ada ventilasinya ya pengap. Iya, pastilah. Apalagi kan bangunannya tebel ya. Salut lah buat kulinya ini. Tapi kalau buat bangunan kayaknya bangsa Belanda nggak main-main dah. Dari ujung ke ujung masih ada ventilasi ya. Jadi bangunan benteng ini sebelah atas ini kan agak miring ya, supaya lebih efektif gitu udara masuk untuk mendinginkan ruangan yang ada di dalam sini.
Oke, mantap begitu. Kalau kesimpulan dari gue sini karena latar gue bukan arkeologi, Nah, mungkin orang arkeologi mungkin yang lebih bisa menjelaskan gitu. heeh. Jadi menurut gue ya multifungsi. Multifungsi ya. Jadi intinya benteng yang dilengkapi dengan bunker. Iya. Gitu. Multifungsi ya. Oke. Intinya benteng ini tuh agak unik gitu ya. Unik banget. Unik ya. Oke. Mantap. Ini di antara reruntuhan benteng ini juga masih ada besinya nih, rangkanya ya ini ya, berarti ya Rangkanya itu. rangka bangunan benteng ini nih. Besinya kuat banget, bukan main-main. Menurut gua ya, ini batu-batu ini yang biasa buat di bunker, makin tua makin keras batunya. Ya karena Gitu. bunker kan banyak ini ya, semacam campuran kerikil ya, beton gitu. Sekarang saya sama Om Dimas bagian ke sana ya, benteng yang bagian sana. Itu bagian benteng sana udah nggak beraturan banget gitu ya. Oke, mantap. Iya, emang ada bastionnya di sini. Harus. Cuma karena bentuknya udah nggak karuan begini, agak susah Nanti, gitu. Pak. Tapi katanya kata bapak yang tadi beberapa hari lalu udah diukur-ukur katanya. Nggak tahu buat apa gitu. Semoga ada titik terang lah. Gua kok nggak yakin ya. Ya kita yakinin aja. Ya mudah-mudahan kita berharap yang terbaik untuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Iya, kalau di luar negeri dirawat. Sangat dirawat. Ini mumpung masih ada bangunan yang kokohnya nih gitu kan, dibenerin Dan ini gitu. Bisa dibilang ya ini kulinya terbaik sih. Yang membangun emang tetap penjajah Belanda, cuma kan kuli-kulinya kan dari kita ya. Iya. Iya, gitu. Harusnya ya dirawat juga ini benteng gitu kan. Harusnya. Karena kan kuli-kulinya juga pakai tenaga kuli Indonesia gitu, rakyat pribumi gitu kan. Dia pribumi, saya kan penjajah kalian nih Belanda juga. Mantap. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat benteng Ancol yang sebelah sininya. Ini dulu masih bagian dari benteng Ancol, cuma kalau yang bagian ini ya, ini udah nggak berbentuk ya, udah nggak karu-karuan kayak gitu. Nah, sekarang kita coba explore sedikit aja bareng sama Om Dimas di bagian yang hancur dari benteng Ancol ini. Ya. Hancur. Masih dalam sumber tertulis yang saya pakai untuk konten kali ini, seharusnya bagian ini ada bastion yang dilengkapi dengan tangga. Tapi sayangnya, seperti yang kita lihat, bangunan sebelah ini ya, sudah tidak berbentuk. Setelah saya telusuri beberapa sumber, akhirnya saya mendapatkan awal mula benteng ini hancur. Awal mula benteng ini mengalami kehancuran karena terjadinya peperangan antara tentara sekutu melawan tentara Jepang yang akan masuk ke Indonesia. Dari sini mulai ada kemungkinan besar bahwa Jepang tidak menggunakan benteng ini sebagai benteng pertahanan selama menjajah di Indonesia karena sudah mengalami kehancuran. Berarti ini dulunya nggak ada ininya, nggak ada lubang ya atau semacam ruangan gitu, nggak ada. Ini karena emang udah pecah aja ini gitu, termakan usia Karena usia. gitu. Tuh terlihat pohonnya sudah memakan. Iya, betul. Alam sudah menguasai. Tinggal tembok-temboknya aja kalau yang bagian ini. Begitu. Setelah dari bagian benteng yang hancur lebur tadi, akhirnya kami berdua memutuskan untuk memutar terlebih dahulu untuk masuk ke dalam ruangan benteng yang sekarang kita lihat bersama ini. Bagian benteng sebelahnya masih merupakan bagian dari benteng Ancol ini, dan sekarang kita akan coba masuk ke bagian benteng yang ini ya. Bagian benteng yang akan kita masuki bersama ini punya bentuk yang lebih tinggi dari benteng di sebelahnya. Menurut informasi yang kami berdua dapat, bagian benteng ini juga masih berfungsi sebagai bunker. Lewat pintu samping untuk masuk ke bagian benteng yang sebelah ini ya. Sini ada 4 lubang. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Mantap. Untuk bagian yang ini ya, yang sekarang kita masukin ini untuk melengkapi view dari member yang kemarin. Nah teman-teman, sekarang ayo kita menuju ke inti dari konten kali ini. Ayo kita masuk menelusur ke dalam bagian bunker benteng Ancol ini. Sekarang kita udah selesai prepare, kita sebat dulu sebatang 2 batang tadi. Sekarang saatnya kita masuk ke benteng Ancol yang ini. Kita kayaknya nggak bisa dimasukin. Nggak bisa. Soalnya lihat nih. Apa? Kecil sekali. Kecil, nggak apa-apa, ntar gue yang masuk ke situ deh. Jadi pada intinya poinnya sedapatnya aja dulu lah ya. Yang penting ada gambaran gitu ya Pak Dimas ya. Oke, saya masuk duluan. Hati-hati ulet. Ulet apa ular? Ulet. Ulet. Ini sangat luas sekali, ini sangat menyambung sungai. Oke, teman-teman, saya masuk duluan. Oke itu. Dalam.
Awas nih lumpur semua ini.